penggerak. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ketemu lagi dengan saya, Sulfatli. Saya calon guru penggerak angkatan keempat, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Saya berasal dari instansi SMA Negeri 1 Munthilan. Pada video kali ini, izinkan saya berbagi tentang demonstrasi kontekstual dengan tema pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Perlu kita ketahui bahwa demonstrasi kontekstual merupakan wadah bagi para calon guru penggerak untuk menunjukkan pemahamannya mengenai keseluruhan materi yang didapatkan pada tiap modul pendidikan guru penggerak. Nah, pada kegiatan demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan memaparkan atau menggambarkan tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran melalui jurnal monolog. Pada kegiatan demonstrasi kontekstual kali ini, calon guru penggerak diminta untuk mendemonstrasikan materi yang telah didapatkan melalui jurnal monolog. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar CGP atau calon guru penggerak dapat mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang keempat paradigma dilema etika, ketiga prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengujian keputusan pada konteks di sekolah asal masing-masing. Tentunya terdapat berbagai pertanyaan yang menjadi acuan dalam pengembangan jurnal monolog ini. Sehingga pada tayangan berikut, marilah kita menyaksikan secara bersama-sama. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan di mana Anda bekerja? Maka jawaban saya atas pertanyaan tersebut adalah, sebagai pemimpin pembelajaran, maka saya akan berusaha untuk mentransfer atau menerapkan pengetahuan ataupun pengalaman yang telah saya peroleh di program guru penggerak tersebut di sekolah atau di lingkungan di mana saya bekerja melalui beberapa langkah. Langkah yang pertama, saya akan menyusun program guru penggerak yang akan saya laksanakan di sekolah. Langkah kedua, saya akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah untuk menyampaikan program-program yang sudah saya susun tersebut. Langkah ketiga, saya akan membagikan apa yang sudah saya dapatkan pada program guru penggerak ini di komunitas praktisi di sekolah saya sebagai kegiatan pengimbasan kepada rekan-rekan guru. Langkah keempat, saya akan mengajak teman sejawat saya di sekolah untuk berkolaborasi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif sesuai apa yang telah saya pelajari di modul 3.1. Ketika saya berada dalam situasi dilema etika maupun bujukan moral yang saya alami, prinsip coaching juga bisa saya terapkan dalam proses ini. Langkah yang kelima adalah mencoba menyampaikan ilmu dan pengetahuan dalam mengambil keputusan kepada peserta didik dan membantu peserta didik mengambil keputusan melalui proses coaching. Pertanyaan yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Untuk pertanyaan yang kedua ini, maka jawaban saya adalah, setelah mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, maka ke depannya, ketika saya dihadapkan dalam suatu situasi atau permasalahan, maka langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, saya terlebih dahulu akan menganalisis dan menentukan apakah masalah yang akan saya hadapi termasuk ke dalam dilema etika ataupun bujukan moral. Langkah yang kedua, menentukan paradigma apa yang ada pada permasalahan tersebut. Secara umum, ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan sebagai berikut, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Langkah yang ketiga, saya akan menentukan prinsip yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip yang dimaksud tersebut yaitu prinsip berpikir berbasis hasil, prinsip berpikir berbasis rasa peduli, dan prinsip berpikir berbasis peraturan. Langkah yang keempat, saya akan menguji keputusan yang akan saya ambil melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan.
saya akan menguji keputusan yang akan saya ambil melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Yang keempat, melakukan uji benar versus salah dalam situasi tersebut, yaitu melalui melakukan uji legal, yaitu menentukan apakah ada aspek pelanggaran hukum. Kemudian melakukan uji regulasi, yaitu menentukan apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut. Kemudian melakukan uji intuisi, yaitu menentukan apakah ada yang salah dalam situasi tersebut berdasarkan perasaan dan intuisi. Kemudian melakukan uji publikasi, yaitu menguji perasaan bila keputusan yang diambil dipublikasikan di halaman depan koran. Kemudian melakukan uji panutan atau idola, yaitu menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh panutan atau idola dalam situasi tersebut. Kemudian langkah yang kelima adalah menentukan paradigma yang terjadi pada kasus yang dihadapi. Kemudian langkah yang keenam yaitu menentukan 3 prinsip resolusi yang akan digunakan. Langkah yang ketujuh, menentukan penyelesaian yang kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu investigasi opsi trilema. Langkah yang ke-8, menentukan keputusan yang akan diambil. Dan langkah yang ke-9 adalah melihat kembali keputusan yang akan diambil dan merefleksi. Pertanyaan yang ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda, sehingga Anda tidak lupa. Jawaban saya atas pertanyaan yang ketiga ini adalah, untuk menerapkan pengetahuan berharga ini, maka saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut mulai besok pagi. Ketika saya melakukan rutinitas mengajar saya yang sudah mulai dilakukan di masa pandemi ini, walaupun masih dalam pelaksanaan tatap muka terbatas, saya sudah sedari awal membagikan materi pengambilan keputusan ini melalui grup WA sekolah, dan saya akan mengajak rekan sejawat untuk sharing dan berkolaborasi bagaimana mengambil keputusan yang tepat, bagaimana menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian yang untuk rencana programnya bisa kita saksikan pada tampilan berikut dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, rencana program yang akan saya lakukan yaitu sharing dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam pengambilan keputusan. Ini akan saya laksanakan minggu pertama Mei 2022. Kemudian yang kedua yaitu mengkomunikasikan program dengan kepala sekolah. Ini juga akan saya laksanakan pada minggu kedua Mei 2022. Kemudian rencana program yang ketiga yaitu sosialisasi dengan peserta didik tentang pengambilan keputusan. Dalam hal ini, yang mewakili kelas atau perwakilan kelas. Rencana program ini akan saya laksanakan pada minggu ketiga Mei 2022. Kemudian, rencana program yang terakhir yaitu lakukan pertemuan dengan komunitas praktisi dalam rangka sharing tentang pengambilan keputusan. Kemudian, tentang jadwalnya yaitu sesuai dengan pertemuan komunitas praktisi yang kami sepakati, yaitu pertemuan rutin itu 2 kali sebulan. Pertanyaan yang keempat, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pembimbing pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Jawaban saya atas pertanyaan keempat ini adalah, dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya tentunya tidak bisa sendiri, karena saya juga masih belajar menerapkan pengetahuan baru ini, dan masih harus terus berlatih mempertajam intuisi saya dalam memandang sebuah permasalahan. Dengan cara terus berlatih menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan. Untuk itu, saya membutuhkan rekan sejawat sebagai teman diskusi untuk menganalisis dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Untuk itu, saya akan meminta input dan bantuan baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat lainnya seperti guru BK,
urusan kesiswaan, maupun rekan sesama calon guru penggerak di sekolah sebagai teman diskusi dalam menentukan apakah langkah-langkah pengambilan keputusan yang saya ambil sudah tepat dan efektif.